Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi hurufnya belum kita update ini. Berarti ini tinggal kita blok kembali. Kemudian kita cari tadi hurufnya menggunakan apa. Dark Fiesta. Tinggal kita cari di sini. D, U, nah di sini. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah membuat bayangan pada bawah dari piring makanannya. Untuk membuat bayangan dari piring makanan ini, kita tidak bisa menggunakan efek drop and shadow. Karena kalau kita langsung menggunakan efek drop and shadow, maka yang terjadi adalah gambarnya seperti ini. Efek drop shadow, maka gambar atau hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak realis. Nah, oh ternyata yang baru sekarang ada perubahan. Kalau yang lama itu seandainya kita merubah posisi ini, itu yang bayangan-bayangan yang lainnya itu ikut berubah. Ternyata yang baru ini tidak. Nah, ini sangat memudahkan kita kalau begitu kalau yang baru ini. Berarti tinggal kita atur size-nya. Nah, up, nah, terus transparansinya di sini. Nah, seperti itu. Kita amati lagi contohnya. Nah, ini kalau kita amati, ini bayangannya ini lebih kecil. Nah, kalau ingin menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari bentuk asli dari piringnya ini, ada cara yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita amati ini kan bayangannya seukuran ini. Nah, ini misalnya penggarisnya ini mengganggu, ini bisa kita sembunyikan. Silakan ditekan kontrol, kemudian tekan juga titik 2. Dia akan tersembunyi. Dan kalau ingin memunculkan kembali garis bantunya, ditekan kembali kontrol titik 2. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini bayangannya sama ukurannya. Seandainya kita ingin mendapatkan bayangan yang ukurannya lebih kecil daripada ukuran objek aslinya, maka cara yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu bayangannya. Klik kanan, clear layer style. Nah, kemudian berikutnya ini kita duplikat. Kita tekan Alt, geser atau Ctrl J. Kemudian kita munculkan di sini seleksinya seperti langkah yang tadi. Saya tekan Ctrl, kemudian saya klik ini untuk memunculkan seleksinya. Nah, setelah muncul seleksinya, berikutnya gambar ini harus saya kasih warna hitam. Ingat, warna hitam bisa kita ambil di sini. Karena ini warnanya merah dan putih, ini bisa kita reset lagi. Warna merah dan putih ini supaya berganti menjadi hitam dan putih. Tinggal tekan D. Nah, untuk mewarnai seleksian ini, maka tinggal kita tekan Alt backspace. Kemudian kita hilangkan seleksinya, yaitu dengan Ctrl D. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bisa kita perkecil. Kemudian bagaimana cara membuat bayangannya? Nah, ini bisa kita sambil saya tekan kontrol ini. Nah, sambil saya tekan kontrol, ini bisa saya bentuk arah arah sudut warna hitamnya ini, kemiringannya. Sambil saya tekan kontrol. Berikutnya, untuk memberikan kesan ini ngeblur atau seperti bayangan, ini saya kasih filter blur, Gaussian, blur. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kita lihat contohnya. Seperti itu.
Nah, kita oke. Nah, untuk mengatur transparansi warna hitamnya ini, kita bisa ke sini, opacity atau fill. Nah, ini bayangannya ada di atasnya objek, berarti harus kita pindah. Berarti kita tekan Ctrl kurung Kurawa buka. Seperti itu. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini bisa kita atur besar kecilnya. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa diatur. Nah, saya pilih layer. Barangkali ini kurang terang mejanya, ya tinggal di control level. Hmm, seperti itu. Kemudian ini kalau kita amati, ini sambungannya soft, halus. Berarti ini bisa kita hapus seperti ini nanti. Ini kan terlalu, nah ini kita tarik sedikit ke atas. Ah, saya tarik ke atas. Kemudian saya hapus. Saya hapus menggunakan eraser. Mana eraser? Nah, kita pilih yang tepinya halus. Nah, ini hardness-nya bisa diatur. Kalau ke kanan ini semakin tajam, kalau ke kiri semakin smooth tepinya. Nah, nah ini nggak muncul ukuran brushnya. Nah, kemungkinan kalau tidak muncul ukuran brushnya, ini karena caps lock-nya sedang aktif, caps lock pada tombolnya, sehingga silakan dipilih, ditekan caps lock-nya. Nah, maka akan muncul ukuran brushnya. Untuk memperbesar dan memperkecil, tinggal kita tekan kurung kurawa buka atau tutup. Seperti ini. Nah, untuk menghapusnya, langsung saja seperti ini. Nah, dihapus. Tapi kalau dengan cara secara manual seperti ini nggak bisa lurus. Nah, caranya bagaimana supaya lurus? Kita klik di sini, klik satu kali, kemudian ditekan Shift di sebelah sini, terus diklik, maka akan lurus hasil penghapusan objeknya. Nah, baru kita nah, kita cerahkan lagi. Seperti itu. Kita lihat lagi contohnya. Hmm. Kemudian yang perlu di Nah, ini saya tambahkan sedikit variasi. Barangkali kita ingin mendapatkan bagian belakangnya ini agak gelap, kemudian lebih terang ke depan. Itu bisa kita tambahkan seperti ini. Kita klik objek ini, kemudian kita tekan Ctrl untuk memunculkan seleksinya. Klik. Nah, saya klik di layernya, kemudian saya membuat layer baru di atasnya. Baru berikutnya saya membuat gradasi. Nah, di sini. Nah, saya pilih yang basic ini. Kita pilih yang ini.
Nah, jadi warnanya adalah warna gelap dan transparan, bukan seperti ini. Kalau seperti ini adalah warna gelap dan putih. Nah, yang kita butuhkan adalah warna hitam dan transparan. Saya oke. Nah, kita sudah punya seleksi. Ini tinggal kita tarikkan saja ke sini. Nah, bisa kita ulangi lagi. Arah tarikan itu berpengaruh terhadap hasil warnanya. Nah, ini juga harus disesuaikan. Kira-kira arah cahayanya dari mana? Kalau kalau seperti ini berarti ibaratnya cahayanya adalah dari sebelah atas ini kemudian terpancar ke sini kemudian menghasilkan bayangan sehingga ada kemungkinan bagian sebelah sini itu lebih terang, bagian sebelah sini karena jauh dari cahaya maka lebih gelap. Kalau sudah seleksinya ini dihilangkan, kontrol D. Gelap terang ini masih bisa kita atur. Caranya ini kita atur fill-nya ini. Nah, termasuk ini juga bisa kita tambahkan. Saya tekan kontrol, kemudian saya klik ini, kemudian saya menambahkan layer baru, kemudian saya tekan G atau gradien, ini transparan, warna gelap dan transparan, kemudian tinggal saya tarikkan di sini, tinggal saya hilangkan seleksinya Ctrl D, baru saya atur opacity-nya, seperti itu. Kemudian ini bisa saya lebih gelapkan lagi, mengatur levelnya. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini tadi terdiri dari dua objek. Kalau ingin menggabungkan dua objek ini ada dua kemungkinan, bisa di grup atau bisa dua ini dikunci, digembok pakai rantai. Nah, sehingga kalau kita pindah-pindah ini akan tetap sama. Kemudian apalagi yang bisa kita buat? Nah, terkadang ada desain yang ingin memfokuskan pada area tengah saja. Sehingga apa? Sehingga area-area pinggir itu lebih digelapkan. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Sama seperti kalau kita membuat gradasi tadi. Berarti ini harus di belakangnya gambar ayam ini. Atau bisa juga masuk di sini. Nah, kita membuat membuat gradasi baru di dalam grup ini. Saya klik, ini layer baru, kemudian saya tekan G atau gradien, saya pilih yang basic, kemudian yang ini tadi hitam dan transparan, tinggal saya tarik dari sini. Nah, atau kalau terlalu luas ya ditarik di sini. Nah, jadi ini bisa diatur. Kemudian harusnya dan ada kanan dan kiri. Nah, ini bisa diduplikat. ALT geser sambil ditekan shift supaya tetap lurus. Kemudian ini diklik, kemudian klik kanan, flip horizontal supaya mirror. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga masih sama, bisa diatur transparansi. Nah, ini tadi tampak gambarnya terang ya. Berarti ini bisa diatur juga. Atau ambil dari sini tadi warnanya. Ini bisa kita buat di sini.
Nah, ini warnanya. Iya. Kita rubah yang ini tadi. Ini kan terlalu gelap. Langsung ALT backspace. Nah, warnanya agak kemerah-merahan. Ini bisa diatur. Ini sesuai tekstur yang kita inginkan. Nah, kemudian biasanya dalam sebuah poster itu pembuat poster ingin menampilkan, nah ini bisa saya variasi miring-miring ini. Pembuat poster itu biasanya ingin menampilkan bahan-bahan pembuatan masakannya. Maka kita bisa menambahkan contohnya ini tadi, kita sudah mendownload cabai. Nah, cabai ini kita ambil salah satunya, select, subject. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, barangkali kadang ingin mendapatkan efek. Ini saya seleksi, Ctrl X, Ctrl V. Maka akan muncul lagi layar yang berbeda. Ini juga sama, L atau lasso tool. Kemudian saya seleksi, kemudian saya aktifkan dulu layernya yang ini. Nah, benar. Ctrl X, Ctrl V. Nah, ini bisa kita jadikan variasi di sini. Jadi seolah-olah mungkin cabenya jatuh gitu. Nah, ini bisa diduplikat. ALT geser, kemudian kasih filter blur, motion blur. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini seolah-olah ngeblurnya ini karena bergerak dari kiri ke kanan. Karena kita mau membuat efek jatuh, maka sudutnya ini bisa kita rubah menjadi 90 derajat. Seperti itu. Kita lihat apakah nah, oke. Nah, ini ditaruh di bawahnya. Atau dia taruh di atasnya. Bisa diatur opacity-nya. Nah, ini juga. Nah, ini ada bagian yang seharusnya terhapus. Kita menggunakan pen tool. Klik dan klik di sini. Nah, untuk menjadikan seleksi tadi perintahnya adalah Ctrl Enter. Langsung delete. Saya duplikat. Nah, untuk memanggil filter yang sebelumnya pernah kita gunakan, bisa kita gunakan shortcut Ctrl F. Oh, ternyata berubah yang baru. Nah, kalau dulu yang Photoshop lama itu sini filter, terus dipanggil ini. Nah, ternyata sudah berubah. Wah, ini ternyata ALT Ctrl F. Oh, ini adalah efek yang terakhir kita gunakan tadi, motion blur.
ALT Ctrl F. Kenapa kok harus menggunakan efek yang seperti tadi? Nah, supaya sama bentuk ngeblurnya, karena kalau kita menggunakan settingan yang baru, takutnya arah blurnya berbeda atau intensitas ngeblurnya itu berbeda. Ctrl Shift F. Apa tadi? Filter ALT Ctrl F. ALT Ctrl F. Nah, seperti itu. Fill-nya atau opacity-nya bisa dikurangi. Nah, ini bagian blurnya tambahkan di sini. Drop shadow, size-nya. Ah, ternyata ini ikut semua ini. Oh, ini resikonya kalau kita menggunakan drop shadow. Nah, sehingga drop shadow tidak bisa kita gunakan. Kita gunakan cara seperti membuat bayangan yang ini. Ini saya ALT geser, kemudian saya munculkan seleksinya, saya tekan Ctrl, klik, kemudian saya warnai hitam. Ini saya kembalikan lagi menjadi normal, saya tekan D, kemudian saya warnai hitam, ALT backspace, Ctrl D, terus filter, blur, Gaussian blur. Nah, saya kecilkan. Nah, saya taruh di sini. Nah, silakan disesuaikan bayangannya. Feel-nya bisa dikurangi. Seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa diamati kualitas seleksinya apakah sudah bagus atau belum. Kita menggunakan pen tool biar semakin rapi. Nah, sebelum ada pengaturan secara otomatis, saya dulu yang saya pilih adalah selalu pen tool karena kita bisa mengontrol secara sempurna objek atau seleksi yang kita buat. Ctrl Enter, saya delete. Nah, rasa seperti itu. Kemudian ini kalau pengen membuat bayangan ya tambahin drop shadow. Nah, ini sesuai selera yang ingin kamu buat. Bisa dinonaktifkan atau seperti apa nanti sesuai dengan kebutuhan. Baik, demikian untuk part 2 tambahan dalam membuat efek maupun membuat bayangan dalam mendesain sebuah poster.